Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah dan tetap semangat belajar. Anak-anak, hari ini kita belajar agama Islam dengan Bu Nisa, dan sebelum itu kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Warzuqni fahma, dan berilah aku pemahaman. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 1, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Pada minggu kemarin, hari Kamis, kita sudah mempelajari tentang Nabi Muhammad bersikap jujur. Dan untuk sekarang kita akan mempelajari tentang keuntungan bersikap jujur atau manfaat bersikap jujur. Sebelum kita mengetahui, sebelum Bu Nisa menjelaskan tentang manfaat bersikap jujur atau keuntungan bersikap jujur, kita lihat video berikut ini. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Jadi, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang jujur itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om.
Namamu siapa? Budi Om. Makasih ya Budi ya. Iya Om. Nah, kalian tadi sudah mendengarkan cerita anak yang jujur. Siapa itu, Nak? Dia adalah Budi, penjual tisu. Dia menemukan apa, Nak? Dia menemukan uang, tetapi dia tidak menggunakannya sepeser pun. Meskipun dipengaruhi oleh temannya, dia selalu ingat-ingat pesan ibunya, yaitu jujur. Dari kejujuran tersebut, si Budi mendapat keberuntungan. Dia dibelikan apa? Dibelikan apa? Dibelikan sepatu. Sampai-sampai si Budi dikuliahkan oleh bapak itu tadi. Akhirnya sampai sarjana. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa anak yang jujur pasti beruntung. Apa itu keuntungan bersikap jujur? Keuntungan bersikap jujur atau manfaat bersikap jujur pasti akan disayang oleh Allah. Allah pasti sayang kepada hambanya yang bersikap jujur. Yang kedua, pasti juga disayang oleh orang tua dan guru kalau kita bersikap jujur. Tidak hanya orang tua dan guru yang sayang kepada kita, teman kita pasti sayang. Orang-orang yang di sekitar kita juga pasti sayang kepada kita karena kita tidak pernah bohong. Selanjutnya, manfaatnya adalah banyak teman. Teman kita akan mendekat kepada kita, tidak menjauhi kita, karena kita sudah jujur. Tapi kalau bohong, pasti teman kita akan menjauh. Selanjutnya, yang terakhir adalah membawa kebaikan. Seperti yang dilakukan oleh Budi tadi, dia jujur. Pasti akan membawa kebaikan kepada dirinya sendiri. Dia sampai sarjana, itulah yang membawa kebaikan bagi dirinya sendiri. Nah, lawan dari sikap jujur itu apa, Nak? Iya, bohong. Terus kalau orang yang bohong bagaimana? Kalau orang yang bersikap jujur itu kan membawa keberuntungan. Tetapi kalau orang yang berbohong bagaimana? Kita lihat videonya dulu yuk. Dahulu kala, di sebuah perkampungan, hiduplah seorang pengembala kambing. Setiap hari, ia mengembala kambing-kambing milik majikannya. Pada suatu hari, majikannya itu berpesan kepadanya, kalau suatu saat nanti ada gerombolan serigala yang ingin memangsa kambing miliknya, dia suruh berteriak minta pertolongan orang-orang kampung. Nah, pada suatu hari, pengembala itu merasa bosan dengan rutinitas yang ia lakukan setiap hari. Terbesit dalam pikirannya ide untuk menjahili dan mengerjai orang-orang kampung.
Tanpa pikir panjang, dia berpura-pura lari ke pinggir kampung sambil berteriak, "Serigala! Serigala! Tolong, ada serigala!" Mendengar teriakan itu, sontak orang-orang kampung berhamburan keluar dari rumahnya. Mereka berlarian hendak menolong sang pengembala. Sampai-sampai mereka membawa alat-alat yang bisa digunakan untuk menghalau dan mengusir para serigala. Namun, alangkah terkejutnya ketika sampai di padang rumput, mereka tak melihat ada serigala seekor pun. Mereka hanya melihat si pengembala yang tertawa terbahak-bahak menertawakan mereka. "Hahaha, lucu sekali, kalian tertipu," kata pengembala itu. Orang-orang kampung tentu sangat jengkel dengan perbuatan dirinya. Dengan perasaan geram, mereka kembali ke rumah masing-masing. Namun tak disangka, beberapa saat kemudian, orang-orang kampung mendengar kembali teriakan si pengembala yang meminta tolong dari serangan serigala. Mereka pun langsung berlari sebagaimana yang pertama mereka lakukan. Tapi lagi-lagi mereka tak menemukan adanya serigala. Dan pengembala itu lagi-lagi tertawa terbahak-bahak kepada mereka. Orang-orang pun kemudian kembali menggerutu dan pulang ke tempat masing-masing. Tak puas dengan itu, si pengembala mengulang hal yang sama. Dia kembali berbohong tentang adanya serigala. Dan untuk kesekian kalinya orang-orang kampung tertipu. Hingga tibalah waktu sore, di mana dirinya harus kembali membawa kambing-kambingnya pulang ke kandang. Tetapi ketika dia mau menggiring kambing, tiba-tiba segerombolan serigala datang dan mengejar kambing-kambingnya untuk dimangsa. Tentu saja pengembala itu ketakutan dan lari terbirit-birit ke perbatasan kampung. "Tolong, ada serigala, ada serigala!" teriaknya. Naasnya, tak ada satu orang pun yang datang membantunya. Karena mereka berpikir bahwa pengembala itu sedang berbohong lagi. Akhirnya semua kambing ia gembala habis dimangsa oleh kawanan serigala. Dan si pengembala itu hanya bisa menangis menyesali perbuatan. Nah, anak-anak, itulah cerita orang yang bersikap bohong. Si pengembala berbohong kepada orang-orang kampung sampai 3 kali, dan akhirnya mereka tidak percaya lagi, sampai-sampai akhirnya ada serigala beneran memakan domba-dombanya. Tetapi orang kampung sudah tidak percaya lagi dan tidak mau menolong lagi karena sudah dibohongi sampai 3 kali. Itulah akibatnya orang yang berbohong. Orang yang berbohong, anak yang berbohong pasti akan rugi dengan dirinya sendiri karena sudah membohongi orang lain. Sudah tidak akan percaya lagi kepada kita yang suka berbohong. Nah, untuk itu kita harus, yang kita lakukan adalah jujur, bersikap jujur di mana saja dan kapan saja, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Alhamdulillah, pelajaran pada pagi hari ini sudah kita pelajari, yaitu tentang keuntungan bersikap jujur. Selanjutnya, anak-anak mengerjakan soal evaluasi yang terdiri dari 1 sampai 10. Ditulis jawabannya saja di buku agama. Ingat, jawabannya saja di buku agama. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar ya, Nak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.